Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Azril Muzaffar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas B. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'limul Muta'allim bab istifadah. Sebelum mengkaji lebih dalam, alangkah baiknya kita mengirim Al-Fatihah untuk Syekh Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadati. Faslun, bab fil istifadati, tentang mencari faidah belajar. Wayam bagi, dan sebaiknya, ayyakuna, hendaknya, thalibul ilmi, pencari ilmu itu mustafidan, yang mau belajar, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, hatta yahsula, sehingga terwujud lahu, baginya, al-fadlu, keutamaan. Wa tariqul istifadati, dan cara belajar, ayyakuna, hendaknya, mahu, beserta pencari ilmu, fi kulli waqtin, pada setiap waktunya, mihbaratun, alat tulis, hatta yaktuba, sehingga ia bisa menulis, ma yasma'u, apa yang ia dengar, minal fawaidil ilmiyati, dari faidah-faidah yang bersifat ilmu. Dari keterangan ini bisa kita simpulkan bahwa pencari ilmu itu hendaknya yang mau belajar. Sebab syarat mencari ilmu itu adalah belajar. Tidak ada orang yang mencari ilmu tanpa belajar. Belajar dimanapun itu, dengan siapapun itu, yang penting ilmu yang kita dapatkan itu baik dan bisa bermanfaat bagi diri kita. Fi kulli waqtin, pada setiap waktunya. Kita sebagai mencari ilmu harus belajar, harus yang mau belajar di setiap waktunya. Supaya apa? Hatta yahsulalahul fadlu, sehingga bisa terwujud keutamaan-keutamaan ilmu, supaya kita mendapatkan keutamaan ilmu. Wa tariqul istifadati, cara belajar kita, hendaknya kita selalu menyediakan alat tulis pada setiap waktunya. Jadi kita dimanapun berada, kita harus selalu standby alat tulis. Untuk apa? Hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiyati, sehingga bisa untuk menulis apa yang kita dengar dari faidah-faidah yang bersifat ilmu. Soalnya seperti yang kita tahu, kita mendapatkan sebuah pengetahuan bukan cuma dari sekolah, bukan cuma dari kampus atau lain sebagainya. Bahkan kita bisa mengetahui tentang sesuatu di jalan ataupun dimanapun berada. Nah, hal itu bisa kita tulis langsung di tempat ketika kita membawa alat tulis. Qila, dikatakan, man, siapa orangnya, hafidho, yang menghafal sesuatu, farro, maka hafalannya itu akan lari. Waman, dan siapa orangnya, kataba, yang menulis, syai'an, sesuatu, qarro, maka itu abadi. Dari qil ini, orang yang menghafal, hafalannya bisa hilang. Berbeda dengan orang yang menulis, tulisannya itu akan abadi. Sehingga kita jangan besar kepala apabila kita mempunyai IQ yang tinggi atau cara menghafal kita yang cepat dan bisa bertahan lama hafalan kita. Kita harus tetap menulis
karena hafalan itu bisa saja hilang kapanpun itu, dan tulisan itu tidak akan hilang. Oleh karena itu, walaupun kita mempunyai hafalan yang sangat kuat, kita jangan tinggalkan menulis, karena itu tadi, hafalan bisa saja lari. Kemudian ada qil yang satunya lagi, waqila, dan dikatakan al-ilmu, ilmu itu ma yukhadhu, sesuatu yang diambil, min afwahir rijali, dari lisan-lisannya para tokoh, li'annahum, karena sesungguhnya mereka yahfazuna, mereka menghafal ahsana ma, sebaik-baiknya hal, yasma'una, yang ia dengar, wa yaquluna, dan mereka mengatakan ahsana ma, sebaik-baiknya hal, yahfazuna, yang ia hafal. Di qil atau dawuh ini menerangkan ilmu itu sesuatu yang diambil dari lisannya para tokoh. Para tokoh ini bisa diartikan sebagai ulama. Nah, kenapa kita harus mengambil ilmu dari ulama? Karena ulama itu pewaris para nabi. Di zaman sekarang nabi sudah tidak ada, tetapi ulama masih ada. Oleh karena itu, kita berguru kepada ulama yang sudah jelas ilmunya. Kenapa? Li'annahum yahfadzuna ahsana ma yasma'una wa yaqulun ahsana ma yahfadzuna. Karena mereka penghafal yang menghafal tentang sesuatu dengan sebaik-baiknya dari apa yang mereka dengar, dan mereka mengatakan kepada kita dengan sebaik-baiknya tentang apa yang mereka hafal. Itu maksud dari qil ini. Wasami'tu, dan saya mendengar Syekh Ustadz Zainal Islam al-Ma'rufah, yang terkenal bil adibi, dengan julukan penyair, al-Mukhtari, yang terpilih. Yaqulu, beliau berkata, qala, telah berkata Hilal bin Yasarin, sahabat Hilal bin Yasar, ra'aitu, saya melihat an-Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu, Nabi bersabda, li ashabihi, pada sahabat-sahabatnya, syai'an, tentang sesuatu hal, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Faqultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'id, ulangilah li, untuk saya, ma, apa, qulta, yang engkau sampaikan, yang engkau katakan, lahum, kepada mereka. Faqala, maka Rasul bertanya, li, pada saya, hal ma'aka, apakah bersamamu, mihbaratun, alat tulis. Fakultu, maka saya menjawab, ma ma'i, tidak bersamaku, mihbaratun, alat tulis. Faqala an-Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ya Hilalu, wahai Hilal, la tufariqil mihbarata, jangan kamu berpisah dengan alat tulis. Fa innal khaira, karena sesungguhnya kebaikan itu fiha, ada pada alat tulis, wa fi ahliha, dan pada pemilik alat tulis, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Dari sini kita bisa belajar, Nabi pun menyuruh kita untuk selalu membawa alat tulis. Seperti kisah tadi sahabat Hilal yang meminta Nabi untuk mengulangi nasihatnya kepada dirinya, yang kemudian Nabi menanyakan kepada sahabat Hilal, apakah kamu membawa alat tulis? Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa pentingnya membawa alat tulis kapanpun itu. Sebab kita tidak pernah tahu kapan ilmu kita akan datang pada kita. Tidak mesti ilmu itu datang dari sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Bisa jadi ilmu yang kita dapat bisa dari jalan, atau dari tetangga sendiri, ataupun dari yang lainnya. Oleh karena itu pentingnya
selalu standby alat tulis. Kenapa? Soalnya semua itu ada kebaikannya, baik kepada diri kita sendiri dan sampai ke hari kiamat. Wawasa as-sadrus syahidi Husamuddin Ibnu Syamsuddin. Wawasa dan telah berwasiat as-sadrus syahidi Syekh Sadrus Syahid Husamuddin, pedangnya agama, Ibnahu pada anaknya Syamsuddin yang bernama Syamsuddin, antahfadha agar anaknya menghafal kulla yaumin setiap hari syai'an suatu hal yasiron yang kecil minal ilmi dari ilmu wal hikmati dan kebijaksanaan atau hikmah. Fa innahu yasirun, fa innahu karena ilmu yang sedikit itu yasirun, itu sedikit, wa an qaribin dan dari waktu dekat, yakunu sesuatu yang sedikit itu akan menjadi kathiron, sesuatu yang banyak. Nah, di sini dijelaskan Syekh Sadrus Syahid mewasiatkan kepada anaknya yang bernama Syamsuddin supaya anaknya setiap hari menghafal tentang suatu hal sekecil apapun dari ilmu ataupun hikmah. Kenapa? Karena dari ilmu yang sedikit itu dalam waktu dekat akan menjadi banyak. Inilah yang disebut dengan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa dalam mencari ilmu, tidak perlu cepat-cepat supaya cepat hatam dan lain sebagainya. Kalau dalam istilah Jawa itu alon-alon asal kelakon. Jadi sedikit-sedikit dulu. Sebab kalau kita terlalu banyak atau spontan dalam mencari ilmu, dalam mengaji suatu ilmu, justru kita akan bingung atau mumet untuk memahaminya karena terlalu banyak materi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, kita belajar tentang ilmu harus sedikit-sedikit. Washtaro dan membeli Isom bin Yusufa, Syekh Isom putranya Yusuf, kolaman pulpen bidinarin dengan 1 dinar, liyaktuba supaya ia menulis ma yasma'u apa yang ia dengar, fil hali seketika, fal umru karena umur itu qasirun singkat, wal ilmu dan sedangkan ilmu itu katsirun banyak. Syekh Isom bin Yusuf membeli pulpen dengan harga 1 dinar untuk ia menulis apa yang ia dengar seketika itu juga. Seperti yang tadi disampaikan, kita harus standby alat tulis untuk menulis apapun ilmu yang kita dapatkan seketika itu juga. Karena menurut beliau dan menurut kita juga pastinya sama, umur itu singkat, sedangkan ilmu itu banyak. Umur kita tidak akan bisa menguasai seluruh ilmu karena umur kita itu singkat, sedangkan ilmu itu amat banyak. Umur kita tidak akan sampai dengan banyaknya ilmu itu. Fayambaghi, maka sebaiknya alla yudayyi'al awqata was-sa'ati. Alla yudayyi'a, siswa tidak menyia-nyiakan al-awqata waktu, was-sa'ati dan waktu-waktu, wa yahtanima dan ia memperhatikan al-layaliya malam-malamnya, wal khalawati dan tempat-tempat sepi. Nah, di sini sebaiknya siswa atau pelajar kita semua jangan menyia-nyiakan waktu kita. Dan kita harus memperhatikan malam-malam kita. Maksud memperhatikan malam-malam kita jangan melewatkan malam begitu saja, seperti tidur sepanjang malam ataupun begadang yang tidak ada artinya. Kita boleh begadang asalkan kita buat belajar. Ini yang dimaksud dengan tidak menyia-nyiakan waktu dan
memperhatikan malam-malamnya. Ataupun kalau tidak kalau selain itu kita bisa melakukan di malam hari seperti tahajud dan lain sebagainya. Wal kholawati, dan tempat-tempat sepi. Dan kita biasanya kalau menghafal itu enaknya di tempat-tempat sepi, soalnya pikiran akan lebih fokus dan hati akan lebih tentram, ayem, damai. Jadi hafalan tambah enak. An Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, dikisahkan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, annahu qala, beliau telah berkata, al-lailu, malam, tawilun, itu panjang, fala tuqassirhu, maka jangan putus malam itu, bimana mika, dengan tidurmu, wan naharu, dan siang itu mudhi'un, cerah, fala tukaddirhu, maka janganlah kotori siangmu, biasa mika, dengan dosa-dosamu, wayam bagi ayyaktani masyuyukh. Dan di sini Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau berkata, malam itu panjang, maka jangan kita putus malam itu dengan tidur kita. Malam itu panjang, jangan kita lewati hanya dengan tidur. Dan siang itu cerah, jangan kita kotori dengan dosa-dosa kita. Nah, di sini baik siang maupun malam, marilah kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kita yang bermanfaat. Wayam bagi, dan sebaiknya ayyahtima, supaya memaksimalkan asyuyukha, guru-guru sepuh, wayastafidu, dan sebaiknya siswa mengambil manfaat belajar minhum, dari guru-guru sepuh. Walaisa, dan tidaklah kulluma, segala hal, fata, yang telah lewat itu, yutroku, bisa dikembalikan kembali, bisa ditemukan kembali. Nah, di sini sebaiknya kita selaku siswa atau pelajar untuk memaksimalkan guru-guru sepuh, seperti kita menghormatinya, kita jangan kurangi rasa ta'zim kepadanya, dan kita jangan bosan-bosan untuk bertanya, untuk mencari ilmu, kepo terhadap sesuatu kepadanya, kita bertanya kepadanya, untuk kita mengambil manfaat dalam belajar dari guru-guru itu, dari guru-guru sepuh kita. Karena apa? Karena walaisa kullu ma fata yudraku, tidaklah segala hal yang telah lewat bisa ditemukan kembali. Kita mesti sadar bahwa orang-orang alim yang sekarang tidak seperti orang alim yang dulu, kualitasnya berbeda. Orang alim sekarang dengan orang alim dulu, kealimannya lebih alim orang yang dulu daripada yang sekarang. Nah, itu yang disebut walaisa kullu ma fata yudraku, sesuatu yang telah lewat tidak bisa ditemukan kembali. Kalaupun dia memiliki kepintaran yang sama, tapi kualitasnya berbeda. Nah, oleh karena itu kita belajar harus mendekat kepada guru-guru sepuh yang ilmunya mutawatir, bersambung. Kama qala ustadzuna Syekhul Islami rahimahullah, kama sebagaimana qala telah berkata ustadzuna, guru kami Syekhul Islami, Syekh Islam rahimahullah, fi masyakhatihi, di masa tuanya, kam, banyak, min syaikhin, dari guru, kabirin, yang besar, fil ilmi, dalam ilmu, wal fadli, dan keutamaan, adraktuhu, yang aku telah menjumpainya, wama, dan saya tidak istakhbartuhu, mengambil ilmu darinya, wa aqulu, dan saya berkata, ala hadzal fauti, atas keterlewatan ini, munsyian, dengan mengarang hadzal baita, ini puisi ini. Nah, di sini Syekh kita
menjelaskan banyak guru yang besar dalam ilmunya, banyak guru yang banyak ilmunya yang besar, ilmu dan keutamaan ya, ilmu berarti beliau adalah guru besar istilahnya. Adraktuhu, yang saya telah menjumpainya, wama istakhbartuhu, dan saya tidak mengambil ilmu darinya. Nah, seperti yang tadi katakan bahwa ada banyak guru yang mempunyai ilmu yang besar dan keutamaan ilmu yang besar yang tidak diambil ilmunya oleh beliau Syekh. Nah, di sini dijelaskan ada syairnya ini. Lahfan ala fautit talaqi lahfan ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Lahfan, sangat menyesal, ala fautit talaqi, atas terlewatnya belajar langsung dengan guru. Lahfan, sangat kecewa. Ma, tidaklah, kullu ma, segala hal, fata, yang telah terlewat, wayafna, dan telah sirna, itu julfa, tidak bisa diraih kembali. Nah, dari hal ini kita bisa belajar bahwa kita jangan sekali-kali belajar tanpa guru. Kita ketika menemukan guru yang jelas ilmunya, yang bisa kita amanahkan tentang ilmunya, maka kita ikuti, maka kita belajar darinya supaya kita tidak menyesal setelah melewatinya. Karena di sini juga ada syair lahfan, sangat kecewa. Nah, di sini sudah ada penguatan. Jadi supaya kita tidak ada rasa kecewa atau menyesal di waktu nanti, di masa yang akan datang, maka kita gunakan waktu sebaik-baiknya dengan guru kita yang kita percaya untuk menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Qala, telah berkata Aliun, sahabat Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya Ali. Idza kunta, jika kamu berada fi amrin, pada suatu persoalan, fakun, maka jadilah kamu fihi, tetap di persoalan itu. Wakafa, dan sudah cukup bil i'radi, dengan berpaling an ilmillahi ta'ala, dari ilmu Allah ta'ala, khizyan, cukup hina, wa khasaron, dan merugi. Di sini sahabat Ali berkata, jika kamu berada pada suatu persoalan, maka kamu tetap di situ, di persoalan itu, dan sudah cukup dengan berpaling dari ilmunya Allah, cukup hina dan merugi. Di sini kurang lebihnya artinya bisa dikatakan seperti ini. Jika kamu berada dalam suatu persoalan, maka kamu jangan kemana-mana dari persoalan itu. Karena apa? Karena cukup dengan berpaling dari ilmu Allah saja, kita sudah termasuk hina dan merugi. Nah, itu maksudnya. Wasta'iz, dan berlindunglah kamu billahi, pada Allah, minhu, dari berpaling ilmunya Allah, lailan, di malam, wa naharon, dan sepanjang hari. Wala budda, dan harus, li thalibil ilmi, bagi belajar, min tahammulil masyaqqati, dari menanggung derita, wal madzallata, dan kehinaan, fi thalabil ilmi, saat mencari ilmu, wat tamalluqi, dan mesra-mesra atau berakrab-akrab, mazmumun, itu tercela, illa fi thalabil ilmi, kecuali saat mencari ilmu. Dan di sini diperintahkan pula supaya kita berlindung kepada Allah dari berpalingnya kita pada ilmu Allah. Sebab jika kita berpaling dari ilmu Allah, kita khizyan wa khasaron, cukup hina dan merugi. Nah, kita disuruh berlindung kepada Allah lailan wa naharon, malam dan sepanjang hari. Dan wala budda li thalibil ilmi, dan wajib bagi thalabul ilmi, bagi tulab atau bagi pelajar, untuk dari tahammulil masyaqqati, dari menanggung derita, wal madzallata, dan kehinaan. Dan kita sebagai pencari ilmu, kita harus siap menanggung resikonya. Soalnya
setiap perbuatan pasti ada resikonya. Di sini biasanya orang berkata, lah sudah gede, udah besar, nggak kerja kerja, belajar terus. Nah, kita harus siap dengan kata-kata yang seperti itu. Min tahammulil masyaqqati wal madzallata, dan kehinaan fi thalabil ilmi, pada saat mencari ilmu. Nah, kemudian watamalluqu mazmumun, dan berakrab-akrab atau bermesra-mesra itu tercela, illa fi thalabil ilmi, kecuali saat mencari ilmu. Nah, di sini pelajar atau santri itu banyak rukhsahnya. Seperti yang di sini dikatakan tamalluq itu dilarang aslinya, tapi ketika kita dalam posisi mencari ilmu, tamalluq itu dibolehkan. Karena apa? Fa innahu la budda, karena sesungguhnya tamalluq itu la budda, harus lahu bagi pelajar, minat tamalluqi, dari bersikap akrab lil ustazi, terhadap ustaznya, wasyurokai, dan teman-temannya, wa ghairihim, dan selainnya, lil istifadati, agar ia bisa belajar. Nah, di sini tamalluq boleh atau berakrab-akraban boleh kepada ustaz, kepada teman-temannya, ataupun yang lainnya, karena kita ini posisinya lagi belajar. Kita berakrab-akraban untuk kita belajar, supaya kita bisa sharing ilmu, supaya kita bisa lebih banyak pengetahuan. Qila, dikatakan al-ilmu, ilmu itu izzun, mulia. La dhulla, tidak ada kehinaan, fihi, dalam kemuliaan ilmu itu. La yudraku, tidak bisa ditentukan, illa bidhullin, kecuali dengan kehinaan. La izza, yang tidak ada kemuliaan, fihi, di dalamnya. Ada sebuah qil, ilmu itu mulia, tidak ada kehinaan dalam kemuliaan ilmu itu, dan tidak bisa ditentukan kecuali dengan kehinaan yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Ilmu itu mulia, tidak ada kehinaan di dalam ilmu. Nah, hal yang seperti ilmu tadi yang mulia, yang tidak ada kehinaan, itu tidak bisa ditemukan kecuali tidak bisa ditemukan di suatu hal yang hina, yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Misalnya ilmu kan itu tadi mulia, tidak ada kehinaan sama sekali di dalamnya. Nah, berbeda dengan misalnya kotoran, kan itu tidak ada kemuliaan dan tidak ada keistimewaan, hanya ada kehinaan. Seperti itu maksudnya. Qala telah berkata al-qailu, orang yang berkata, ara, saya melihat laka, padamu, nafsan, pribadi, tashtahi, yang menginginkan, antu'izzaha, agar kamu memuliakan jiwa, falasta, dan tidaklah kamu tanalu, bisa mendapatkan al-izza, kemuliaan, hatta tudhillaha, sehingga kamu merendahkan dirimu terhadap jiwamu. Nah, di sini qail berkata, saya melihat padamu, pribadi, yang menginginkan agar kamu sendiri bisa memuliakan jiwamu sendiri. Nah, maksudnya kita jika menginginkan kemuliaan kepada diri kita sendiri, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan itu selama kita tidak bisa merendahkan diri kita sendiri. Karena jika kita tidak bisa merendahkan diri kita, bagaimana ilmu kita akan bermanfaat? Ilmu saja tidak bisa bermanfaat, apalagi tentang kemuliaan diri. Nah, ibarat air terjun, air itu pasti turunnya ke bawah. Jika kita tidak bersifat seperti air terjun, jangan harap kita akan diturunkan air, diturunkan ilmu. Nah, ada istilah lagi, padi semakin diisi semakin merunduk. Di sini padi ibaratnya adalah padi.
padi yang benar-benar berisi itu yang merunduk. Nah, kalau orang itu berhasil merunduk, maka bisa panen. Nah, itulah yang dimaksud bait ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Faslun fil wara'i fi hali ta'allumi wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.